Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya cintai, pertama marilah bersama-sama kita bersyukur pada Allah SWT atas limpahan taufik hidayah inayahnya, sehingga pada hari ini Jumat pagi ini kita dapat bertemu dalam rangka untuk pembelajaran daring bimbingan konseling SMP Negeri 3 Bengkulu Tengah. Baik, marilah kita berdoa lebih dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan ini, anak-anak sekalian, Bapak akan sampaikan satu hal yang penting bagi anak-anak sekalian, yakni pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Anak sekalian, ini perlu dipahami sama-sama bahwa pandemi COVID-19 ini menyebabkan kita semua, seluruh bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia, mengalami hal-hal yang sangat terganggu dalam aktivitas baik itu ekonomi, sosial, kemasyarakatan, dan sebagainya. Maka anak sekalian perlu dipahami untuk pembelajaran kali ini, maka anak sekalian perlu ikuti dengan baik, karena sekolah itu pasti harus diikuti dengan sebaik-baiknya. Maka kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, oleh sekolah satuan pendidikan, maka anak sekalian harus paham bagaimana belajar dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Anak-anak sekalian perlu dipahami dengan baik apa itu sebetulnya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah wabah yang mengenai cakupannya yang sangat luas. COVID itu singkatan dari Corona Virus Disease 19. Maka ini yang menyebabkan kita sampai hari ini tidak bisa belajar secara tatap muka, belajar di dalam kelas kita masing-masing. Kemudian anak sekalian, oleh pemerintah dibuat kebijakan bahwa kita belajar untuk tahun pembelajaran ini, tahun baru ini 2020-2021, maka pembelajarannya menjadi dua, yakni pembelajaran daring dan luring di luar pembelajaran yang itu, sehingga tidak diadakan tatap muka tetapi belajar secara online, bisa dengan WhatsApp, bisa dengan SMS, bisa dengan Zoom, bisa dengan macam-macam. Yang jelas pembelajaran ini dengan secara online. Dan pembelajaran luar lingkungan, luar apa itu anak sekalian, supaya kita belajar melalui mengambil tugas ke sekolah, kemudian dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan kembali kepada guru masing-masing. Silahkan bagi anak-anak sekalian, itu sebetulnya tidak semuanya harus ikut online, tidak ikut daring, tetapi boleh bagi anak-anak yang tidak punya sarananya, tidak punya internetnya, tidak punya HP yang bagus untuk ini internet, dan tidak punya sarana prasarana yang memadai, maka bisa dengan luring. Jadi anak sekalian, ini pembelajaran yang diselenggarakan untuk di sekolah kita pada kesempatan ini. Kemudian anak sekalian, prinsipnya kalian harus mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Diikuti seluruh siswa, ikuti pembelajaran itu dengan sebaik-baiknya, jangan sampai ada yang tidak mengikuti sama sekali. Karena apa?
karena kalian akan merasa rugi sendiri apabila kalian tidak mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah. Karena waktu akan terpakai secara terus-menerus, akan hilang begitu saja, dan kalian tidak ada bekasnya sama sekali dalam pembelajaran. Maka anak sekalian harus semangat, harus berupaya dengan keras untuk supaya bisa mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah, Bapak Ibu guru, dengan sebaik-baiknya, supaya kalian bisa sejajar dengan setara dengan anak-anak yang belajar dengan tatap muka. Ada satu sisi yang perlu kalian pertimbangkan. Kalian belajar mati-matian pun, kalau kalian tidak belajar dengan baik, maka nanti hasilnya akan tidak memuaskan. Karena terus terang, pembelajaran yang tidak ketemu dengan guru, tidak tatap muka dengan guru, itu dalam pemahaman kepada kalian akan menjadi sulit untuk memahami mata pelajaran itu dengan baik, sehingga anak-anak yang mengikuti dengan baik pun perlu ada cermat dalam belajar supaya nanti bisa mengikuti dengan baik dan hasilnya juga memuaskan. Sedangkan bagi anak-anak yang merasa itu tidak perlu belajar atau mungkin menyepelekan tentang belajar ini, maka anak sekalian, kalian akan merasa rugi nanti. Karena apa? Karena kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Maka tugas dari guru tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah satu kemunduran dalam belajar kita. Kalau kita tidak ikuti dengan baik, maka nanti kita akan rugi di masa depan yang akan datang. Jadi anak sekalian, perlu pembelajaran yang kalian ikuti dengan sebaik-baiknya. Solusi ada anak sekalian, kalau apabila kalian merasa ada sesuatu hal yang mengganjal yang kaitannya dengan proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah, baik itu daring maupun luring, maka anak sekalian, kalian silahkan datang ke wali kelas atau ke guru BK atau kepada guru yang lain untuk menanyakan bagaimana pembelajaran yang harus kalian ikuti dengan sebaik-baiknya, dan kemudian untuk menambah-nambah ilmu yang kalian dapatkan dalam pembelajaran yang kalian ikuti pada saat sekarang ini. Ini memang kondisi sekarang ini mengharuskan kita harus hati-hati. Pada kondisi yang seperti sekarang ini harus ada pembelajaran bagi kalian, terutama untuk antisipasi jangan sampai jatuh sakit kalian, kemudian terkena virus corona. Maka kalian harus konsekuen, harus konsisten memakai masker, kemudian sering cuci tangan pada waktu mau makan, pada waktu mau tidur, pada waktu mau beraktivitas apa saja, atau setelah aktivitas apa saja, maka cuci tangan pakai sabun itu mutlak harus kalian kerjakan. Dan kemudian hindari dari kerumunan-kerumunan seperti di mal, di pasar, kemudian yang ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol di tempat-tempat yang aneh itu, kalian tolong hindari itu. Untuk lebih amannya kalian berada pada lingkungan kalian di rumah, tidak bergaul dengan orang lain, tidak jalan-jalan kemana-mana, kemudian kalian berada dalam kondisi yang sehat walafiat, kemudian tidak terkena virus corona ini. Karena terkena virus corona ini akan berefek yang sangat mengganggu proses kalian belajar. Maka anak sekalian, tolong jangan sampai kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, seperti jalan-jalan ke mall, seperti jalan-jalan ke tempat-tempat wisata yang tidak ada manfaatnya, kemudian gerombol-gerombol, kalian ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol tanpa masker, tanpa cuci tangan, tanpa ini, sehingga kalian tidak tahu. Karena sekarang ini COVID-19 itu ditularkan melalui droplet. Droplet itu dari percikan yang waktu kita batuk atau waktu kita ngomong, waktu kita maka percikan itu yang membawa virus kemudian akan menularkan kepada kita. Itu hati-hati kepada anak sekalian, jangan sampai nanti kalian
mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Maka konsisten dengan itu, kalian lebih baik berada dalam lingkungan yang aman di rumah, kemudian tidak boleh pergi kemana-mana. Toh kalau terpaksa pergi kemana-mana, kalian harus pakai masker dan kemudian cuci tangan baik berangkat maupun pulangnya. Atau memakai hand sanitizer, dibersihkan pakai hand sanitizer. Jadi selalu siap sedia dengan alat untuk kebersihan kita ini. Jadi anak sekalian, ini pembelajaran yang perlu kita pahamkan kepada anak sekalian. Ikuti dengan baik protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk supaya nanti kita warga negara Indonesia itu dalam keadaan sehat sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa yang nanti kalian bakal meneruskan perjuangan kami yang sudah tua-tua ini. Maka anak sekalian, kalian harus berupaya dengan keras untuk membuat kalian dalam kondisi sehat walafiat. Ya, terpulang daripada semua itu sunatullah, itu kehendak Allah SWT. Maka kita hindari dari, kita berdoa sama-sama mudah-mudahan Allah SWT itu menghindarkan kita dari COVID-19 itu, sehingga kita bisa belajar dengan tenang. Apa yang menjadi cita-cita kalian bisa tercapai dengan baik, dan kemudian apa yang kalian idam-idamkan bisa menjadi orang-orang yang berhasil, dan kemudian bisa berkiprah dalam dunia ini dengan baik, belajar dengan baik, kemudian bisa bekerja nanti untuk menggantikan generasi yang akan datang seperti kami ini. Demikian anak sekalian, pembelajaran yang kami sampaikan bimbingan pada pagi hari ini, belajar di waktu COVID-19 ini, mohon diperhatikan dengan baik, diikuti dengan baik, ditaati dengan baik, kemudian jangan sampai kita ceroboh mengakibatkan kerugian kita semua, sehingga nanti kita akan menjadi orang-orang yang rugi karena disebabkan kecerobohan yang kita buat sendiri. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.